Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rabita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah, iya alhamdulillah baik Bu Des. Alhamdulillah. Eh, saya dengar-dengar ini mau berbagi atau membicarakan suatu hal sama saya Bu. Ada yang bisa saya bantu? Bu, begini, sebelumnya saya terima kasih karena Ibu Desi sudah menyempatkan waktu untuk saya ajak berbagi. Jadi begini Bu, ini terkait dengan kesadaran murid saya dalam menjaga dan membersihkan kelas mereka. Saya lihat, murid-murid saya itu di kelas pada umumnya hanya murid perempuan saja yang mau bertugas dan peduli terhadap kebersihan kelas mereka. Begitu pula dengan lingkungan sekolah. Sedangkan, murid laki-laki saya kelihatannya mereka acuh tak acuh dan cuek saja. Walaupun, di kelas mereka itu jadwal membersihkan, pembagian tugas, begitu pula dengan, kebersihan lingkungan sekolah. Mereka sudah dibagikan jadwalnya masing-masing. Dari permasalahan ini, saya berharap bahwa saya bisa memberikan solusi atau, jalan keluar dari permasalahan ini jika saya berbicara dengan Ibu Desi. Oh iya. Jadi seperti itu Bu Rabita. Masalahnya cuma eh, anak perempuan yang lebih dominan membersihkan daripada laki-laki. Jadi kalau diselidik dari pembicaraannya Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita dulu ini? Ada harapan apa? Ya, saya sangat berharap dan saya ingin bahwa, semua murid saya itu, entah itu yang perempuan atau yang laki-laki, mereka semua peduli terhadap kebersihan kelas dan sekolah. Dan apa, saya ingin mereka bertanggung jawab atas, kelompok kerja atau jadwal yang telah dibuat bersama. Oh Karena, iya. kembali ke mereka sendiri, ketika kelas mereka bersih tentu nyaman untuk kita dalam proses belajar mengajarnya. Iya, mungkin akan tercipta perasaan, senang dan menyenangkan dan nyaman, Bu, ya, seperti itu mungkin harapannya Bu Rabita. Eee Berkenaan dengan tadi Bu Rabita bilang, supaya muridnya bertanggung jawab dan peduli. Menurutnya Bu Rabita, murid yang bertanggung jawab dan peduli akan kebersihan itu seperti apa, Bu, kalau menurutnya Bu Rabita? Ya, kalau menurut saya sendiri, murid yang bertanggung jawab dan peduli terhadap, kebersihan kelas ataupun lingkungan sekolah ketika, para murid itu secara sadar dan sukarela membersihkan lingkungan sekolah maupun, kelas mereka tanpa ada perintah atau, bukan karena takut kepada jadi intinya kesadaran. Oh, iya. Jadi maksudnya tidak ada paksaan, Bu, seperti itu mungkin, Bu, Iya, iya, jadi kalau misalkan Bu Rapita seperti ini, andai kata kita menilai dalam interval angka, misalkan, angkanya kita patok 1 sampai 10, eee, muridnya Ibu saat ini menurut Ibu ya, mereka, berada iya. pada angka berapa? Ya, kalau saya pikir-pikir ya mungkin mereka berada pada angka 5 deh, 5 atau 6 lah begitu. Oh, angka 5 atau 6 jadi middle, Bu, Ya, seperti itu ya, mungkin ya. Harapan Ibu, kalau dia berada di angka 5 atau 6, kira-kira, muridnya Ibu itu, harapannya mau, di angka berapa seperti itu? ya Mau capai tentunya angka saya berapa? sangat berharap kalau mereka ada berada di angka 10. Ya paling tidak Wah, mereka jangan deh di bawah angka 9, Bu. jadi menurut Ibu angka 9 itu ideal, Bu, tuh seperti itu, mungkin Ya, angka 9 itu saya lebih dari cukup lah jika untuk ya. anak-anak. Kalau misalkan, murid-muridnya Ibu Rabita berada di angka 9,
eee, bagaimana kira-kira yang ada di pikirannya Ibu gambaran kondisi muridnya Ibu Rabita di angka 9 itu? Ya, kalau sudah di angka 9, saya pikir, Mhm, murid laki-laki itu akan menjalankan tugas kelompok mereka secara tanggung jawab penuh, mhm, tanpa hanya membebankan kepada, teman mereka yang perempuan saja. Jadi artinya mereka bekerja samalah membantu untuk membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan, iya. seperti itu barangkali, Bu. Iya mungkin kalau menurutnya Ibu lagi nih, apa yang menyebabkan murid laki-laki ini tidak bertanggung jawab? Eee eee, dalam artian murid perempuan lebih punya tanggung jawab yang lebih daripada laki-laki. Kira-kira apa yang, eee eee, menyebabkan murid laki-laki ini seperti itu terhadap kepedulian kebersihan lingkungannya atau sekolahnya? Ya, menurut saya sih mungkin ada 2 kemungkinan ya, Bu. Mungkin yang pertama Mmm, itu bahwa murid laki-laki ini tidak terbiasa. Mereka mhm, terbiasa melakukan di rumahnya, ya karena mungkin, mereka, berpikir, "Ah, ada orang tua saya nih," atau mungkin ada, iya, kakak perempuan saya nih yang membantu saya untuk membersihkan. mhm, Kemudian yang kedua mungkin, si murid laki-laki ini merasa, bahwa saya ini laki-laki, saya iya, berkuasa atas perempuannya, bisa jadi mmm, seperti itu mhm, mereka berpikiran. Mereka eh, pikirannya itu pekerjaan perempuan. iya iya. Jadi bisa saja faktornya karena bisa mengandalkan orang rumah, kemudian dia Iya, ya begitu, lebih ya perempuan lebih identik lah dengan bersih-bersih. Kalau dilihat dari, permasalahan ini Bu, kira-kira Bu Rabita sudah punya langkah-langkah tidak atau sudah terfikir apa, yang ada di benak Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? ya mungkin, setelah saya pikir-pikir Bu, sepertinya saya akan membuat ulang, Mhm, daftar, kelompok kerja atau, mmm, daftar jadwal membersihkan. mmm, Jika sebelumnya ada penggabungan, digabung antara kelompok laki-laki dengan, anak perempuan, mungkin ke depannya saya akan membentuk kelompok, dalam yang kita antara murid laki-laki dan perempuan, Bu, ya. Tentunya dari situ mungkin, murid laki-laki ini tidak lagi berharap kepada murid perempuan, artinya mereka bertanggung jawab, tugasnya berdasarkan kelompok mereka mmm. itu sendiri. Nah, oh jadi sebelumnya dibuat, Ya, daftar, kebersihan yang homogen Bu, ya sekarang sebelumnya di ya kota ya kita kan sebelumnya laki-laki heterogen, khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan, seperti itu ya mungkin. betul sekali. Iya, itu sebenarnya menarik juga idenya Ibu, tapi, kalau ditanya apakah ada opsi lain selain itu Bu Rabita? Ya, saya juga berencana akan, Mhm, menunjuk, menentukan, 1 orang ketua tim dari, masing-masing, kelompok itu dan kedua tim ini, saya pilih dari mereka yang punya kapasitas dan bisa menggerakkan, teman kelompoknya, dan tentunya saya sebagai, guru mereka akan tetap bertindak sebagai koordinatornya. Ya, artinya, ketua tim ini dibelajarkan untuk menggerakkan teman-temannya bertanggung jawab atas tugas kelompok. bagus sekali ternyata idenya Bu Rabita. Saya sangat sepakat sebenarnya. Kemudian jadi kira-kira kalau misalkan seperti itu, kapan, ada rencana untuk merealisasikannya? Kalau misalkan seperti itu? Ya, insyaallah secepatnya, Bu. Ya kan Mmm, mungkin sekarang sudah, hari Jumat, jadi mungkin lebih bagusnya saya akan, eee memberikan kembali jadwal mereka besok di hari Sabtu, sehingga di hari Seninnya, mhm. janji itu sudah berlaku dan mereka bisa melaksanakan mulai hari Senin nanti. Jadi lebih cepat lebih baik Bu ya, mungkin seperti itu karena ini berkenaan dengan kebersihan sekolah kita.
Kalau misalkan, didelik kembali rencananya Ibu, siapa kira-kira yang bisa Ibu ajak, bekerja sama membantu Ibu dalam merealisasikan rencana Ibu tersebut? Eee, tentunya saya akan mengajak semua guru, terutama guru wali kelas mereka untuk melakukan hal yang sama, eee, agar memudahkan pengamatan, agar memudahkan pemantauan. Jadi, ketika melibatkan, wali kelas masing-masing, eee, kelas, ya pasti akan lebih memudahkan memantau, eee, siswa atau anak-anak yang bertugas dan baik itu di kelas maupun di lingkungan. Iya. Oh, jadi menggerakkan wali kelas dan rekan sejawat tentunya ya. Sangat menarik sekali, Bu. Eee eee, kalau misalkan, nanti ini terrealisasi sebenarnya saya penasaran dengan apa yang akan direalisasikan nanti sama Burabita. Saya berharap kita bisa berbagi setelah terrealisasinya itu. Eee eee, Mungkin kita di sesi berikutnya akan berbagi pengalaman lagi tentang bagaimana hasilnya, Bu, ya. Ya. Ya, pasti Bu, pasti itu. Insya Allah Ibu adalah orang pertama yang akan saya hubungi ketika rencana saya ini, bisa berjalan dan menunjukkan hasil yang positif. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sangat, apa ya, excited sekali. Satu lagi Bu Rabita, sebelum, percakapan kita berakhir, apa saya boleh tahu apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita yang singkat ini? Wah, itu Bu, saya pikir ada banyak sekali yang saya dapatkan. Saya mendapatkan beberapa langkah alternatif untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi karena bersedia mendengarkan saya dan sudah membantu saya dalam menentukan, solusi atau permasalahan dan keresahan yang saya hadapi. Semoga Ibu Desi tidak bosan ya jika besok-besok saya kembali menghubungi Ibu. Tidak, Bu. Masa bosan, justru saya berterima kasih karena telah memilih saya menjadi teman berbagi. Jadi, saya menantikan sekali bagaimana bentuk realisasi kegiatan yang Ibu pikirkan dengan berbagai strateginya. Semoga kita bisa bersua dengan sehat di, obrolan kita berikutnya, Bu Rabita. Terima kasih banyak, semoga Amin. sukses rencananya. Ya, terima kasih banyak juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam, Bu Rabita. Apa kabarnya Ibu Desi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, sehat, Bu. Ya, dengar-dengar, Ibu Desi ada yang mau dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa ya yang mau dibicarakan? Jadi Iya, penasaran. iya. Eee sebenarnya seperti ini, Bu, ini keresahan saya, dalam mengajar di kelas. Jadi saya guru mata pelajaran matematika seperti yang Ibu Rabita tahu kan, di sekolah itu, Bu, saya mengajar kelas 10 dan kelas 11. Saat saya mengajar di kelas, kadang saya merasa seperti ini, materi pelajaran saya itu kan perhitungan. Sebagian Ya. murid itu tidak sebagian besar juga, tapi ada beberapa lah murid saya, yang, notabene sudah belajar matematika dari bangku dasar, malah justru kurang memahami materi yang saya bawakan. Padahal saya sudah melakukan berbagai inovasi menurut saya, seperti mengemasnya dalam bentuk game, tapi entah bagaimana, beberapa murid ini justru tidak paham dengan, yang saya jelaskan. Mungkin tidak semuanya juga, tapi ya kebanyakan, seperti itu, Bu. Apalagi yang terkait perhitungan. Oh ya, jadi ceritanya ini, kita membicarakan ya murid-muridnya Ibu Desi yang
sebagian mungkin kurang memahami pelajaran ketika Ibu Desi membawakan materi, padahal sudah dibarengi dengan strategi yang menyenangkan seperti main game. Ya, kalau Iya, kita tahu sendiri kan biasanya kalau pakai game itu anak-anak lebih bersemangat iya, betul. mengikuti pelajarannya. Iya. Iya, Bu, seperti itu permasalahan saya. Oke, oke. Jadi Ibu Desi sudah melakukan beberapa strategi, tapi masih saja ada murid yang kurang paham ya terkait mata pelajaran Ibu. Iya, Bu, itu sebenarnya mengganggu pikiran saya juga akhir-akhir ini, entah kenapa. Ya, eh, mengingat waktu bicara kita ini tidak dalam durasi panjang, Bu Desi, kira-kira Iya. Bu Desi ingin mendapatkan apa ya dari percakapan kita ini? Eee, karena dalam hati dan pikiran saya, Bu, sebagai seorang guru, ingin sekali melihat murid saya merasa senang, nyaman dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran yang saya bawakan. Yang paling penting itu dalam memahami materi. Jadi saya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat, kemudian saya ingin melakukan sesuatu supaya itu terwujud. Jadi kesannya anak-anak, biarpun tidak secara merata, tapi bisa, kalau bisa dibilang mereka bisa bawa sesuatu pulang ke rumahnya setelah mengikuti pelajaran saya seperti itu. Ya. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, nyaman, serta murid Bu Desi dapat memahami pelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Desi capai. Kira-kira begitu ya Bu Desi ya? Iya, seperti itu, Bu. Iya. Kalau dari pengamatannya Bu Desi, kira-kira murid Ibu itu mengalami kesulitan memahami dikarenakan apa ya Bu? Eee karena sudah beberapa kali, Bu, di akhir-akhir ini saya mengamati murid saya, kalau dari pengamatan saya, dominan murid saya, masalahnya itu hampir sama. Jadi mereka itu ada beberapa orang yang tidak fasih dalam matematika dasar. Jadi contohnya seperti penyembelahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu harusnya kan harus mantap di SD dan SMP, malah, di SMA ada yang belum pasti betul. Jadi akibatnya itu, pincang cara menghitungnya di tingkat lanjut. Jadi, kalau mereka digiring ke perhitungan yang lebih ke pemahaman konsep itu khususnya pada pembelajaran di tingkat SMA ya dasarnya memang yang masih kurang seperti itu, Bu. Oh ya, jadi masalah utamanya ini karena pemahaman matematika dasar murid Ibu Desi yang kurang. Iya. Nah, kira-kira kalau diskalakan dalam bentuk angka 1 sampai 10, kira-kira pemahaman matematika dasar dari murid Ibu berada di angka berapa, Bu? Sebenarnya karena muridnya banyak, Bu, dalam range satu kelas itu ada 33 orang, bermacam-macam, Bu. Ada yang di angka 5 yang sudah pertengahan, kemudian ada juga yang sudah di angka 6, ada yang hampir mantap di angka 8, tapi yang paling rendah itu dia berada di kisaran angka 3. Nah, ini yang paling ya, karena tingkat pemahaman mereka memang dengan konsep matematika dasarnya itu berbeda, ada yang sudah bisa menjumlahkan, mengurangkan, tapi belum paham betul perkalian pembagian, ada yang sudah tahu ketiganya tapi masih tidak tahu pembagian, ada malah yang belum lancar atau fasih di penjumlahan dan pengurangan. Jadi berbeda-beda, Bu. Seperti itu, Bu Rabita. Iya ya. Sebagai mata pelajaran pasti Bu Desi ingin melihat murid Ibu kira-kira inginnya di angka berapa, Bu? Iya. Karena ini terkait matematika dasar, Bu, tidak dengan harapan banyak dulu karena kita mulai, mereview pembelajaran mereka itu, jadi saya itu kalau belajar mengajar harus pakai alur mundur dulu. Jadi mungkin setidaknya mereka di angka 7 itu sudah lebih dari cukup jika diimplementasikan ke materi tingkat SMA, seperti itu, Bu. Ya, mungkin karena ini kan lebih real nyatanya ya Iya, kalau berbicara tentang ilmu dasar itu.
Jadi, kira-kira apa yang Ibu Desi bisa lakukan untuk membantu mereka agar bisa disampai angka 7 yang seperti Ibu Desi inginkan? Sebenarnya itu yang mengganggu pikiran saya juga, harus punya strategi apa supaya mereka sampai di angka 7. Tapi mungkin saya akan mencoba cara di luar jam pelajaran karena mengingat kalau saya lakukan di jam pelajaran untuk materi intinya saya tersita seperti itu. Jadi mungkin saya punya satu gagasan atau ide akan membentuk satu komunitas belajar Bu di sekolah yang berkenaan dengan pembelajaran matematika dasar tentunya dengan sasaran murid-murid tersebut, di mana berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang selinear, guru mata pelajaran yang perhitungan juga tentunya, eee eee, dan sama-sama terlibat. Jadi kami akan berkolaborasi, mungkin seperti itu yang ada di pikiran saya Bu Rabita. Ya, jadi ceritanya Bu Desi mau mencoba melibatkan muridnya Ibu dalam sebuah komunitas ya, komunitas Iya, fokus pada pembelajaran matematika dasar. Ya, kira-kira iya. seberapa besar kemungkinan dilakukannya atau komunitas itu? Harusnya bisa, Bu, karena ini kan, kalau kita pikir dampaknya bisa positif ke anak-anak ataupun kita sendiri. Hanya butuh koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang mempunyai keresahan yang sama dengan saya, karena sudah beberapa ada bocoran-bocoran dari teman kalau dia juga merasakan hal itu jika mengajar di kelas, anak-anak, dan semoga bisa diterima positif, Bu, dan mungkin juga butuh waktu yang tepat untuk mengutarakan ke pihak kepala sekolah dan rekan guru. Mengingat sekarang ini ya banyak kegiatan jadi harus pintar-pintar memilih waktu, mungkin seperti itu, Bu. Ya, oke. Kira-kira dalam bayangannya Bu Desi akan berbentuk apa koordinasinya Ibu ke kepala sekolah dan rekan guru dan waktu waktu yang Ibu maksud itu? Kalau misalkan, yang terpikir itu koordinasinya dengan kepala sekolah mungkin saya face to face dulu, tidak usah, terlalu di-publish, saya dulu, koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mungkin ditemani beberapa teman guru, atau yang semapel dengan saya dulu, kemudian, nanti setelah disetujui oleh kepala sekolah, kami akan mengajak rekan guru yang lain, yang selinear dengan kami membentuk rapat kecil mungkin atau rapat internal, untuk membahasakan bagaimana akan dibentuk komunitas belajar ini. Mungkin seperti itu rencana yang terfikirkan oleh saya, Bu Rabita. Ya, saya pikir rencana Bu Desi itu sangat bagus. Namun, menurut Bu Desi kapan kira-kira bisa memulai koordinasi dengan kepala sekolah? Harusnya, untuk, kebaikan bersama secepatnya mungkin lebih bagus, Bu, kalau saya pikir. Dalam waktu dekat ini mungkin bisa, seharusnya bisa pekan ini atau pekan depan, agar, diskusi dengan teman sejauh juga bisa dilanjutkan, dan yang paling penting itu, proses mengidentifikasi muridnya yang menjadi sasaran dalam komunitas belajar yang akan kami buat. Karena kalau kita ringan di koordinasinya mungkin, akan bekerja berat saat mengidentifikasi anak-anak, mengingat anak-anak di sekolah itu tidak sedikit. Nah, seperti itu, Bu. Oke, baik, saya kira, sudah sangat bagus sekali rencana yang akan Ibu jalankan, dan, oh ya Ibu Desi, kita sepertinya sudah di akhir sesi bincang-bincang ini. Kira-kira apa yang Iya. Ibu Desi dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Yang saya dapatkan di awal kan mungkin saya masih merasa bingung Bu Rabita melakukan apa setelah melakukan perbincangan singkat ini setidaknya saya sudah bisa memikirkan untuk melakukan apa terhadap murid saya, yaitu dengan membentuk komunitas belajar yang tadi yang saya bilang dengan sasarannya murid itu yang kurang fasih dalam matematika dasar. Mungkin seperti itu Bu yang saya Oh, ya, dapatkan. oke. Baiklah, kalau begitu kita ketemu lagi ya, 1 atau 2 minggu ke depan lagi. Saya pengen sekali dengar ceritanya Ibu Desi terkait komunitas belajar yang, akan Ibu bentuk dan terima kasih banyak Bu Desi mau berbincang dengan saya. Eee, te Terima kasih banyak Bu Rabita sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang, nanti, saya pasti kabari Bu kalau misalkan sudah terrealisasi. Semoga minggu depan sudah
bisa koordinasi, kalau bisa minggu ini sudah bisa koordinasi dengan kepala sekolah. Terima kasih banyak Bu, sudah, Iya, eee, sama-sama. Ditunggu kabarnya. iya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.